Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 3 Februari 2024. Bersama saya Muhammad Irhas Fakhrudin dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Di informasi pertama, saudara, jalan lintas Sumatera Solo Padang terendam banjir. Akibat kejadian tersebut, akses lalu lintas menjadi terganggu karena arus air yang menutupi badan jalan cukup tinggi. Tingginya curah hujan menyebabkan jalan lintas Sumatera Solo Padang terendam banjir. Tepatnya di daerah Bandar Baru, Jorong Sungai Rotan, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas ikut terganggu karena kondisi air yang menutupi ruas jalan cukup tinggi. Sehingga pengendara terutama sepeda motor tidak mau lewat karena kesulitan melewati derasnya arus banjir yang diperkirakan banjirnya setinggi lutut orang dewasa. Selain itu, akibat kejadian ini juga membuat jalan lintas ini menjadi macet total. Menurut warga setempat, banjir mulai terjadi sejak pukul 2 siang. Di saat itu curah hujan cukup lebat. Akibatnya drainase yang berada di sekitar jalan lintas Sumatera tidak sanggup menampung debit air sehingga meluap dan menutupi sebagian ruas jalan lintas Sumatera tersebut. Diperkirakan jalan lintas Sumatera yang terendam banjir ini sekitar 100 meter lebih. Para pengendara tidak mau melewati jalan karena takut terbawa arus banjir yang deras. Sementara itu, pada lokasi banjir juga bersiaga kepolisian lalu lintas untuk mengatur lalu lintas dan mengurai kemacetan. Beruntung, banjir cepat surut sehingga akses jalan lintas Sumatera ini dapat dilalui dengan normal kembali. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, pada hari yang sama, banjir juga terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Solo. Salah satunya di daerah Nagari Kotobaru, banjir merendam sejumlah rumah warga. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Solo membuat sejumlah daerah terendam banjir. Salah satunya banjir terjadi di daerah Sawah Luka, Jorong Kajai, Kenagarian Kotobaru, Kecamatan Kubuang, Kabupaten Solo. Di lokasi ini sejumlah rumah warga ikut terendam banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Banjir hanya merendam peralatan rumah tangga warga. Menurut salah seorang masyarakat setempat, penyebab banjir ini diperkirakan akibat tingginya curah hujan sejak dari pagi, terutama di bagian hulu Sungai Gua Belok yang mengakibatkan debit air sungai ini menjadi besar, sehingga merembes ke pemukiman warga yang berada tidak jauh dari lokasi sungai tersebut. Banjir ini merupakan banjir pertama kali dialami masyarakat setelah sekian lama tidak ada terdampak banjir. Selain itu, banjir juga terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Solo, seperti daerah Nagari Cupak dan Nagari Talang. Tingginya intensitas hujan tidak hanya merendam beberapa rumah warga, tapi juga merendam lahan pertanian masyarakat. Segini masuk tadi keluarkan orang tua. Iya. Sepinggang. Satu pinggang. Di bawah pinggang. Di bawah pinggang. Kejadian sekitar jam 4:30. 4:30. Iya. Penyebabnya apa, Bu, sebelumnya, Bu? Di sini. Cuma hujan di hulu mungkin. Hujan di bagian hulu. Iya. Kalau di sini hujan cuma tidak begitu lebat. Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir, daerah Solo dan sekitarnya kerap diguyur hujan, mulai dari intensitas ringan hingga sedang. Untuk itu memang diminta kewaspadaan masyarakat, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di dekat aliran sungai maupun bagi warga yang bermukim di sekitar daerah perbukitan. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kepolisian Resor Solo Kota menangkap satu orang pelaku tindak pidana perniagaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar. Dengan total keseluruhan BBM yang diamankan 1 ton lebih.
Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Solo Kota menangkap 1 orang pelaku tindak pidana niaga dan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah jenis biosolar. 1 orang pelaku yang ditangkap berinisial YF usia 61 tahun, warga Jorong Pasianagari Tikala, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solo. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya orang yang mengangkut dan memperdagangkan BBM subsidi. Mendapatkan laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di kawasan Jalan KTK Kecamatan Lubuk Sikara. Pada saat ditangkap, pelaku tengah menyalin BBM jenis solar dengan menggunakan pompa ke dalam sebuah baby tank. Dari hasil penangkapan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah baby tank yang berisi 1000 liter BBM solar, kemudian 14 jerigen yang berisi solar, pompa minyak, selang minyak, uang tunai, dan 1 unit mobil kol diesel dengan nomor polisi BA8054PA. Kapolres Solo Kota AKBP Ahmad Fadilan mengatakan total keseluruhan BBM yang diamankan 1 ton lebih BBM jenis solar. Adapun motif yang dilakukan pelaku yaitu mencari keuntungan dengan memperjualbelikan BBM subsidi pemerintah, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal kepada masyarakat. Jadi pelaku ini ya, inisial Y, umurnya sudah 61 tahun, yang bersangkutan ini membeli bahan bakar minyak solar yang bersubsidi di BBM dengan menggunakan barcode My Pertamina. Kemudian BBM yang dibeli ini sampai batas maksimal diisikan ke mobil kol diesel ya, plat lokal. Kemudian setelah keluar dari SPBU, dia membawa ke lokasi tempat dia menampung BBM ini. Jadi BBM ini kemudian dipompakan ulang ke baby tank ya. Baby tank itu tank ukuran relatif kecil tapi lumayan juga, sampai 1 ton itu daya tampungnya atau 1000 liter, ditampung di situ, kemudian dijual kembali dalam bentuk eceran di pinggir jalan. Sementara itu, pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Solo untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyalahgunaan atau niaga BBM subsidi pemerintah dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pelaku hipnotis di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Berdasarkan penyidikan pihak kepolisian, pelaku sudah melakukan aksi hipnotis di 4 lokasi di Kota Padang. Pria parubaya berinisial I, 58 tahun, tidak berkutik saat ditangkap oleh Satreskrim Polresta Padang di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat berada di atas angkutan kota. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polresta Padang Ibda Adrian Afandi mengatakan, pelaku ditangkap karena dilaporkan oleh seorang ibu rumah tangga yang mengalami kehilangan barang berharganya seperti emas, uang tunai, dan telepon seluler setelah menjadi penumpang di sebuah mobil travel di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur beberapa hari lalu. Berdasarkan keterangan korban, polisi menemukan data pelaku melancarkan aksinya bersama teman-temannya dengan modus sebagai sopir travel. Setelah mendapatkan barang berharga korbannya, pelaku langsung menurunkan korbannya di tengah jalan. Pelaku mengaku telah melancarkan aksinya lebih kurang 4 kali di beberapa wilayah di Kota Padang. Bertempat di daerah PJI melaksanakan penyelidikan insentif, mencari informasi, dan yang menolong kita, korban masih mengenali wajah dari pelaku sehingga kita dapat mudah mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari ini untuk tim Pelewang berhasil mengamankan pelaku. Dari ketiga pemain kita berhasil mengamankan 1 orang. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih memburu 2 rekannya yang membantu melancarkan aksi hipnotis yang dilakukan pelaku. Akibat perilakunya, pelaku dijerat dengan pasal 363 Junto 378 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Reno Jayusman, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sepasang suami istri korban penipuan Biro Perjalanan Haji Plus dan Umroh ternyata menjual tanahnya untuk berangkat ke Tanah Suci. Mereka berharap petugas segera memproses laporan tersebut dan memberikan kepastian hukum. Kisah pilu korban penipuan Biro Perjalanan Haji Plus dan Umroh di Pasaman Barat menarik perhatian berbagai pihak.
karena sepasang suami lansia harus menjual tanahnya dengan harapan bisa menunaikan ibadah haji. Korban mengaku diiming-imingi pelaku bisa berangkat haji plus dengan biaya 50 juta rupiah per orang dan berangkat tahun 2022. Janji manis tersebut membuat mereka nekat menjual tanahnya. Korban lainnya hampir bernasib sama karena mereka sudah menyetor dana berkisar 50 juta hingga 10 juta rupiah dengan harapan bisa berangkat ke Tanah Suci dan beribadah. Nul Hijah, salah seorang korban warga Koto Sawah Ujung Gading, mengaku awalnya mereka tidak menaruh rasa curiga karena penghubung biro perjalanan meyakinkan mereka dengan mengaku berkantor di Kota Padang. Saat ini tercatat sekitar 40 korban penipuan itu sudah melapor ke Polres Pasaman Barat. Mereka berharap kasus ini bisa diungkap dan kerugian mereka bisa dikembalikan dan memberikan sanksi kepada pelaku. Ditipu lah. Oke. Pikir apa kan kami kebun lah dijual. Iya. Nyampe ke sini duitnya udah dikasih lah situ, langsung lah mendaftar. Untuk ibadah ini. Iya. Sampai sekarang nggak ada. Berarti kalau sekarang udah berapa? Berangkat haji plus. Haji plus. Iya, janjinya di bulan haji yang lewat itu. Udah berangkat. Iya. Tahu-taunya nggak berangkat jadi, duitnya pun nggak pulang. Ketika ibu konfirmasi ke orang itu apa katanya, Bu? Katanya masih apa katanya, lantaran Covid itu banyak kali orang berangkat dan jadi kami. Hari haji ini pula lagi katanya, enggak juga. Orangnya kita dihubungi masih bisa? Bisa lagi dihubungi. Bisa. Kalau sekarang ini berapa ibu store kemarin itu? 100. Untuk 2 orang? Iya, 2 orang kami sama bapak. Berarti udah lunas ya berarti ya? Iya. Saat melapor kemarin, sebagian besar korban terlihat lansia dengan berbagai latar belakang. Laporan mereka sudah diterima Polres Pasaman Barat. Pertama laporan penipuan umroh dan laporan penipuan haji plus. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang Persami Saka Wirakartika mendorong generasi muda mencintai alam. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita untuk Indonesia berapa juta lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat negara Indonesia Dua. Bagi tanggapan PT rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah kita. Apa lah? Kita nih kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana tahu kita pilih pemimpin yang pro kedalayan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro kedalayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak. Enggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya.
Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Bangunan SMP Negeri 4 Sungai Limau yang terdapat di Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman sangat memprihatinkan. Berada dekat dari pantai, salah satu penyebab bangunan SMP Negeri 4 Sungai Limau itu tidak kunjung adanya bantuan yang menyentuh sekolah tersebut. Inilah SMP Negeri 4 Sungai Limau, sebuah sekolah menengah pertama yang berada di Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Terlihat kondisi bangunan sekolah ini sangat memprihatinkan. Selain banyaknya ruang kelas yang rusak hingga tidak bisa dipakai, ruang labor komputer, labor IPA, dan perpustakaan di sekolah ini juga rusak parah, sehingga membuat sekolah ini jauh dari perhatian. Kepala SMP Negeri 4 Sungai Limau, Afrida, mengatakan, berada dekat dari pantai salah satunya menjadi penyebab bangunan sekolah SMP Negeri 4 Sungai Limau ini rusak dan sangat memprihatinkan. Di samping juga tak kunjung adanya bantuan menyentuh sekolah tersebut. Saat ini ruang belajar yang dimiliki sekolah ini hanya 4 ruang kelas, dan itu pun kondisinya rusak. Sedangkan ruang kelas lainnya tidak bisa dipakai sama sekali karena mengalami rusak berat. Sehingga siswa yang dimiliki SMP 4 Sungai Limau yang berjumlah 85 orang saat ini hanya bisa memanfaatkan 4 ruang kelas yang ada. Begitupun dengan ruang labor dan perpustakaan, juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak atapnya yang lepas sehingga menyebabkan lotengnya hancur. Kondisi itu membuat proses belajar mengajar di sekolah ini terganggu. Bahkan dengan kondisi bangunan sekolah yang sangat memprihatinkan ini, berdampak terhadap menurunnya jumlah siswa. Banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya keluar. Afrida mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar sekolah itu mendapatkan perhatian.
Dari usaha itu, hanya bantuan perbaikan atap musola yang diperbolehkan dari pokir salah satu anggota dewan. Sebelumnya sudah dapati seperti itu juga. Seperti itu juga. Ini karena dimakan usia atau memang dekat dengan pantai atau gimana? Karena dekat dengan pantai, Pak. Jadi apapun sepertinya gitu kan, apapun yang kita pakai jenis sengnya akan cepat juga rusaknya. Terhadap proses belajar mengajar siswa mungkin tidak berdampak, tapi terhadap siswa baru nih Pak, yang kurang gitu kan. Pihak sekolah dan siswa SMP Negeri 4 Sungai Limau berharap bangunan sekolah SMP Negeri 4 Sungai Limau bisa secepatnya mendapatkan bantuan agar proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan maksimal. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Ryan Obersil mendorong generasi muda terutama anggota pramuka agar lebih menjaga dan mencintai alam, membersihkan lingkungan serta melakukan penanaman pohon. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Ryan Obersil bertindak sebagai pembina upacara pembukaan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami Satuan Karya Pramuka Saka Wirakartika tahun 2024 bertempat di Pantai Air Manis Padang. Dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Ryan Obersil mengatakan, anggota pramuka menjadi pionir generasi muda untuk lebih mencintai dan merawat alam dengan cara menerapkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta aktivitas lainnya yang ramah terhadap alam. Dan Rem 032 Wirabraja menambahkan, bencana yang sering terjadi di Sumatera Barat seperti banjir dan longsor juga dipengaruhi karena faktor perilaku manusia yang tidak ramah dengan alam dan lingkungan. Untuk itu melalui kegiatan perkemahan Sabtu Minggu ini, generasi muda didorong agar lebih mencintai dan merawat alam. Di antaranya melalui kegiatan penanaman pohon, pembersihan pantai dan selokan, serta membersihkan fasilitas seperti masjid. Di akhir-akhir ini, di wilayah kita khususnya Sumatera Barat, itu kan banyak sekali terjadi bencana alam, khususnya longsor dengan banjir. Nah, longsor dengan banjir ini sebenarnya sangat mungkin bukan hanya Tuhan yang berkehendak, tetapi memang kita juga yang menciptakan hal tersebut. Kenapa? Karena banyaknya penebangan hutan, contohnya. Kita tidak aktif untuk memelihara alam, contohnya begitu. Kemudian sampah ada di mana-mana, sehingga saluran-saluran tertutup tentu akan menimbulkan banjir. Tanah longsor begitu juga, karena kita tidak ramah dengan alam, pohon-pohon kita tebang, tangkapan air itu berkurang, hujan datang, longsor dia, karena nggak ada lagi penahannya, kira-kira seperti itu. Sehingga tadi Bapak Kasat juga sudah berpesan kepada adik-adik pramuka seluruhnya di seluruh Indonesia bahwa kita mulai dari adik-adik sekalian. Jadi adik-adik pramuka ini sebagai pionir ke depan agar mereka bisa mencintai alam. Harapannya kalau mereka bisa memberikan contoh yang terbaik, itu bisa diikuti oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin gitu. Kurang lebih sekitar 100 pelajar yang merupakan anggota pramuka mengikuti kegiatan perkemahan ini. Dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu di Pantai Air Manis Kota Padang. Dan Rem 032 Wirabraja berharap melalui kegiatan ini dapat terwujud generasi yang peduli dengan lingkungan dan dapat menularkan hal tersebut kepada yang lainnya. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, guna meningkatkan kenyamanan kunjungan wisatawan di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemerintah daerah membentuk tim Simalina atau petugas kebersihan. Tim tersebut nantinya menjadi tulang punggung kebersihan di sepanjang jalan hingga lokasi destinasi pariwisata. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elisa Siriparang, menyebutkan baru-baru ini sebanyak 55 orang tenaga honor dari berbagai organisasi perangkat daerah telah dibentuk menjadi tim Simalina di Kecamatan Sipora Utara. Hal tersebut dilakukan karena jika merekrut tenaga baru, anggaran tidak tersedia, sehingga setiap organisasi perangkat daerah mengutus 1 hingga 5 tenaga kebersihan untuk bergabung dalam tim bersih-bersih di Ibu Kota Kabupaten yang juga merupakan destinasi wisatawan lokal, Nusantara dan mancanegara. Pembentukan tim Simalina dari setiap OPD berdasarkan kebijakan dari kepala daerah setempat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, sehingga pengunjung lebih nyaman dan betah tinggal di bumi Sikere.
Meskipun aksi bersih-bersih selama ini telah dilakukan oleh beberapa petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup, namun di bagian parit dan badan jalan masih ditemukan tumpukan sampah. Selanjutnya, area kerja tim Simalina dimulai dari kilometer 0 di Pantai Jati, dilanjutkan ke dermaga Tua Pejat, hingga desa Bukit Pamewa di kilometer 9 dan lokasi destinasi wisata di Pantai Mapat Degat. Aksi bersih-bersih dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Sementara itu, selain bertugas membersihkan lingkungan, tim Simalina juga bertugas merawat pertamanan, seperti bergotong royong di kantor Bupati, Pendopo, Kodim, dan Polres. Selanjutnya, petugas kebersihan dibagi dalam 2 tim, sehingga pembersihan dan penataan taman rampung lebih cepat. Saat ini, honor untuk 55 tenaga kebersihan masih bersumber dari OPD masing-masing. Harapan kita dan harapan Bupati sekarang ini, ya, bagaimana daerah ini bersih. Ya kan? Karena kalau itu bersih, di sini kan kita destinasi pariwisata, kan gitu kan. Kalau ini bersih, ya kan, yang datang untuk menikmati alam kita ini tidak bosan. Nah, lalu tujuan kita itu seperti itu. Lalu tugas kami, ya kan, bersih-bersih, mulai dari Jati kita bersih. Itu kan di situ kan banyak orang. Ya. Diharapkan ke depannya wajah ibu kota kabupaten semakin bersih, indah, asri dan nyaman, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi seputar kegiatan masyarakat lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen advertorial. Ratusan pelajar dari berbagai satuan pendidikan di Tanah Datar meriahkan Hari Gizi Nasional tahun 2024. Seluruh pelajar antusias mengenali pola hidup sehat dan permainan tradisional yang saat ini mulai tertelan zaman. Beginilah keseruan seratusan pelajar di Kabupaten Tanah Datar dalam memperingati Hari Gizi Nasional 2024. Selain mengenal pola sehat, mereka dikenalkan kembali dengan permainan tradisional seperti permainan congklak, gasing, lore, dan berbagai jenis permainan lainnya. Di Hari Gizi Nasional, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa menanamkan pola budaya hidup sehat. Asupan gizi yang proporsional dinilai dapat mempercepat aktivasi gerakan sekolah sehat di berbagai satuan pendidikan. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua bisa menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan anak. Itu haruslah menjadi tempat yang memberikan teladan untuk hidup sehat. Ini satu pesan yang dari Mas Menteri. Kita ingin menjadikan sekolah itu sebagai tempat di mana anak-anak kita bisa tumbuh kembang secara hidup sehat. Jadi ada sehat gizi, ada sehat fisik, dan sehat imunisasi. Jadi olahraga, permainan tradisional, tadi udah ada pencaksilat, ada tarian, itu semuanya bagian dari olah tubuh supaya bagian untuk hidup sehat. Sebagai upaya pelestarian permainan tradisional, sebanyak 14 sekolah dari 7 kecamatan di Tanah Datar mendapat bantuan paket permainan tradisional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Demikian laporan Erika Yunidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dalam segmen Cerdas Memilih. Tim Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat memperpanjang proses penyelidikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan terlapor Bupati. Sementara laporan terhadap PJ Wali Nagari Lembah Binuang Awakuniang masih dalam tahap klarifikasi sejumlah pihak.
Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima 4 laporan pelanggaran pemilu. 2 diantaranya sudah diregister dan dalam proses penyelidikan, serta 2 laporan pengurusan alat peraga kampanye dihentikan karena tidak terpenuhi syarat formalnya. Khusus untuk laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan terlapor Bupati Pasaman Barat, masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Bahkan, tim Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman menambah waktu penyelidikan 7 hari kerja lagi, yakni hingga 5 Februari. Tim sudah memanggil sejumlah pihak untuk klarifikasi termasuk pelapor, saksi, pelapor, dan saksi ahli. Klarifikasi tersebut terus bergerak maju dan masih dalam proses oleh tim Gakumdu. Sementara itu laporan terhadap PJ Wali Nagari Lembah Biwang Aua Kunyang sudah diregister dan dalam tahapan klarifikasi oleh tim, diantaranya pemanggilan atau klarifikasi pihak terkait. Komisioner Bawaslu Pasaman Barat, Laurensius Simatupang, mengatakan 4 laporan sudah diproses namun 2 diantaranya tidak diregister. Tim akan bekerja maksimal karena ada batasan waktu dalam proses laporan tersebut. Kita baru menerima 4 laporan yang terkait dari laporan 01 sampai 04. Dari laporan 01 ini apa perkembangan terakhir? Untuk 01-nya ini kan masih tahap klarifikasi, kita masih menunggu. Sudah kita tangani dalam waktu 7 hari. Kami bersepakat Sentra Gakumdu untuk memperpanjang 7 hari lagi menjadi 14 hari dibayar. Bawaslu akan terus memberikan update informasi perkembangan laporan tersebut. Tim Gakumdu komit akan proses laporan sesuai dengan regulasi yang ada. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman akhirnya menolak seluruh permohonan yang diajukan Partai Gelora untuk mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu terkait didiskualifikasinya partai tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Bawaslu menolak permohonan Partai Gelora karena dari fakta-fakta persidangan, Partai Gelora jelas melakukan kesalahan dengan tidak melaporkan dana awal kampanye atau LADK hingga batas akhir pelaporan dan tanpa adanya alasan yang jelas. Setelah melakukan mediasi hingga berlanjut dengan sidang adjudikasi, Bawaslu Kota Pariaman akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Gelora terkait didiskualifikasinya partai tersebut dari kepesertaan pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Bawaslu menolak permohonan Partai Gelora karena alasan yang disampaikan pihak pemohon tidak jelas dan tidak adanya konfirmasi kepada KPU hingga batas pendaftaran ditutup pada 7 Januari 2024 lalu. Putusan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Rizwan, didampingi anggota Bawaslu El Mahmudi dan Ulil Amri di Aula Bawaslu Pariaman. Permohonan sengketa proses pemilu diajukan oleh Partai Gelora, di mana partai politik tersebut mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu terkait didiskualifikasinya partai tersebut dari kepesertaan pemilu 2024. Ketua Bawaslu Pariaman Rizwan mengatakan, sebelum diputuskan ditolak, proses mediasi antara Partai Gelora dan KPU telah dilaksanakan. Namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga proses dilanjutkan dengan sidang adjudikasi. Dalam pertimbangannya, Majelis Persidangan Bawaslu berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas terkait keterlambatan Partai Gelora melaporkan dana awal kampanye ke KPU. Sementara itu, Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, menaati keputusan yang diambil Bawaslu. Sikap KPU ke depannya akibat ditolaknya Partai Gelora ikut sebagai peserta pemilu, menyampaikan kepada masyarakat melalui media yang dimiliki KPU bahwa partai dan 2 orang calon legislatif yang diusung Partai Gelora tidak dipilih. Termasuk himbauan langsung kepada petugas KPPS di lokasi TPS masing-masing, menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak memilih partai tersebut. Tadi Bawaslu memutuskan untuk menolak gugatan secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini partai tersebut tetap pada keputusan KPU yaitu didiskualifikasi ya, digagalkan. Artinya jika ada pemilih yang memilih itu tidak akan terhitung suaranya. Tapi kita di TPS nanti akan mengimbau kepada masyarakat mengumumkan melalui KPPS kita bahwa Partai Gelora di Kota Pariaman tidak ikut dalam pemilu tahun 2024 ini.
Sengketa pemilu yang dilayangkan oleh Partai Gelora itu terkait didiskualifikasinya partai itu dari kepesertaan pemilu akibat tidak melaporkan dana awal kampanye atau LADK hingga batas akhir pelaporan. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jelang berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU Kota Padang, tim seleksi mulai membuka pendaftaran Komisioner KPU Kota Padang yang berlangsung selama 12 hari ke depan. Pemilihan anggota KPU Kota Padang ditargetkan selesai pada akhir Maret 2024 mendatang. Dekatnya Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Tim seleksi atau Timsel justru membuka pendaftaran anggota KPU untuk Kota Padang. Pendaftaran ini untuk menggantikan Komisioner KPU Kota Padang yang mana jabatannya akan berakhir pada bulan April mendatang. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Padang, Syaiful Anwar, mengatakan, penerimaan pendaftaran ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 121 tahun 2024 tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi pada 1 provinsi dan KPU Kabupaten Kota pada 11 daerah di 2 provinsi periode 2024 sampai 2029. Syaiful Anwar mengatakan proses seleksi dilakukan secara online dan offline. Pendaftaran melalui web KPU Provinsi Sumatera Barat, kemudian mengantarkan berkas ke Sekretariat Tim Seleksi. Proses pemilihan anggota KPU Kota ditargetkan selesai usai pemilu serentak 2024, yakni akhir Maret 2024. Timsel akan mencari 10 nama calon KPU Padang yang akan diusulkan ke KPU RI. Mulai hari ini tanggal 2 Februari 2024 kita mulai pengumuman dan mulai hari ini sudah bisa mendaftar sesuai dengan tahapan yang diberikan oleh KPU. Kemudian aturan mengatakan pendaftar itu yang lulus administrasi itu minimal 100 orang, 20 kali dari kebutuhan. Nanti kalau misalnya pendaftar tidak cukup, maka akan ada perpanjangan waktu. Tapi kalau misalnya sudah cukup, maka tidak akan ada perpanjangan waktu. Nanti tugas Timsel adalah menyampaikan nanti dari semua pendaftar, seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara, dan seterusnya akan menghasilkan nanti 10 nama yang akan disampaikan kepada KPU RI. Sementara itu, Timsel KPU Kota Padang menegaskan proses pemilihan anggota KPU Kota Padang akan terbebas dari intervensi politik, sehingga Komisioner KPU Kota Padang yang terpilih merupakan murni hasil seleksi. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. 839 orang penyandang disabilitas di Kota Payakumbuh masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu Serentak tahun 2024. KPU mengingatkan jajaran KPPS untuk membagikan C pemberitahuan memilih langsung kepada pemilih yang bersangkutan sehingga mereka tidak kehilangan hak pilih nantinya. Jumlah pemilih disabilitas di Kota Payakumbuh mencapai 839 orang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu Serentak tahun 2024. Dari ratusan pemilih disabilitas tersebut, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Payakumbuh Barat dengan jumlah 372 orang. Memastikan agar pemilih yang telah masuk dalam DPT tidak kehilangan hak pilih mereka, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Payakumbuh terus ingatkan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di tingkat kelurahan untuk memastikan memberikan C pemberitahuan memilih kepada yang bersangkutan, sehingga hak pilih mereka bisa tersalurkan, termasuk kepada pemilih disabilitas. Dalam pemilu serentak tahun 2024 nanti, jumlah pemilih di Kota Payakumbuh yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 102.468 pemilih yang tersebar di 5 kecamatan dan 47 kelurahan. Dari jumlah tersebut, jumlah pemilih perempuan lebih banyak yakni 52.050 orang dan pemilih laki-laki sebanyak 50.418 orang pemilih. Dari 102.468 tersebut, kita memiliki pemilih penyandang disabilitas. Jumlahnya semua penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu sebanyak 839 orang. Dan terbanyak berada di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 372 orang.
C. Pemberitahuan memilih dalam pemilu serentak tahun 2024 akan mulai disebarkan oleh KPPS pada tanggal 8 Februari 2024 mendatang. Jika terdapat pemilih yang tidak berada di tempat atau di rumah, C. Pemberitahuan memilih masih bisa diberikan hingga tanggal 13 Februari 2024 mendatang. Nantinya saat hari pemilihan atau pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, pemilih yang telah terdaftar dalam DPT harus membawa C. Pemberitahuan disertai dengan KTP elektronik. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Bawaslu akan menambah gudang untuk bisa menampung ratusan alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan karena kantor Bawaslu Kota Bukit Tinggi tidak cukup untuk menyimpan banyak APK liar yang ditertibkan dan jumlahnya saat ini terus bertambah. Penertiban alat peraga kampanye liar sudah mulai dilakukan Bawaslu Kota Bukit Tinggi bersama Satpol PP dan TNI, Polri dengan menyisiri di 3 kecamatan selama 2 hari terakhir dan mengamankan sebanyak 300 lebih alat peraga kampanye yang disimpan di kantor Bawaslu. Muhammad Fandi, Divisi Hukum Bawaslu Kota Bukit Tinggi mengatakan banyaknya alat peraga kampanye yang berukuran besar seperti baliho karena lokasi dan kantor Bawaslu yang tidak terlalu luas membuat penyimpanan menjadi penuh, sehingga pihaknya akan menambah gudang baru untuk APK liar yang sudah diamankan. Ia menyebutkan karena masih banyaknya APK yang belum ditertibkan, sebab proses pembersihan masih berjalan 45%, yang tentunya memerlukan tempat dan gudang yang cukup luas untuk menyimpan lebih banyak APK liar. Sebab di kantor Satpol PP juga sudah penuh dengan APK yang ditertibkan sebelumnya. Sementara itu, Bawaslu Kota Bukit Tinggi sebelumnya sudah menyurati pihak partai dan calon legislatif terkait untuk penertiban APK namun tidak ditanggapi. APK yang diamankan didominasi bendera partai dan spanduk. Kami membagi tim untuk penertiban di 3 kecamatan dan di dalamnya ada unsur dari Kodim, Kapolres dan PP tentunya untuk mengamankan kami di lapangan untuk penertiban dan sampai hari ini cukup berjalan lancar. Itu berapa seluruhnya Bang yang sudah ditertibkan? Kalau yang sudah ditertibkan sampai hari ini sekitaran 300-an baru separuh. Tiap kecamatan tuh kami memang baru jalan setengah kelurahannya dari jumlah kelurahan yang di kecamatan. Saya MKS itu masih menyisakan di Kelurahan Garege, Pulai, sama Manggis Ganting itu belum kami tertibkan. Fandi menambahkan nantinya pihak Bawaslu akan mengirimkan berita acara ke pihak partai yang bersangkutan untuk mengambil kembali APK yang sudah ditertibkan dan berharap pihak peserta pemilu lebih tertib dalam pemasangan APK agar tidak mengganggu ketertiban umum. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Kota Solo menegaskan jajaran pengawas harus memahami dan mengetahui terkait data pemutakhiran pemilih agar nantinya tidak terjadi kekurangan ataupun kendala pada saat pemungutan suara di TPS masing-masing. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Solo saat ini masih melakukan pengawasan terkait pemutakhiran data pemilih, terutama pemilih DPTB dan DPK. Untuk itu, seluruh jajaran pengawas harus mengerti dan mengetahui berapa data DPT dan DPTB di setiap TPS, dan surat suara yang sampai di TPS pada hari pemungutan suara nantinya. Diketahui sampai sejauh ini pihak KPU telah menetapkan DPT sebanyak 55.832 orang pemilih. Kemudian DPTB sebanyak 1.095 orang pemilih dan pada hari H pencoblosan juga ada pemilih khusus atau DPK. Ketua Bawaslu Kota Solo Rafiqul Amin mengatakan bahwa seluruh jajaran pengawas Bawaslu terutama pengawas TPS harus bisa memahami dan mengetahui pasti terkait data yang ada, sehingga nantinya pada tanggal 14 Februari mendatang tidak ada kendala seperti surat suara yang kurang, adanya pemilih ganda, surat suara yang diberikan tidak sesuai kepada pemilih DPTB atau DPK, dan beberapa kendala lainnya. Sementara itu sampai saat ini belum ada kendala berarti dalam proses pengawasan termasuk terkait pemutakhiran data pemilih karena komunikasi dengan pihak KPU cukup baik dan lancar. KPU
KPU sudah menetapkan DPT itu 55.832. Kemudian KPU juga sudah menetapkan DPTB itu sebanyak 1.095. Dan nanti di hari H akan ada DPK, daftar pemilih khusus. Dan nanti KPPS akan menempel DPT di setiap TPS, kemudian akan menempel DPTB di setiap TPS. Nah, ini yang menjadi fokus pengawasan oleh jajaran kita agar jajaran kita memahami dan mengetahui berapa data DPT di setiap TPS, kemudian DPTB di setiap TPS, dan surat suara yang sampai. Jadi jangan sampai nanti surat suara yang sampai di TPS kurang, sehingga pengawas TPS kita juga tidak mengetahui hal itu. Selain itu, berhubung waktu pemungutan suara sudah menghitung hari, jajaran pengawas juga dihimbau agar terus meningkatkan pengawasan terhadap tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Dengan begitu diharapkan pemilu 2024 ini bisa berjalan lancar, aman, dan berintegritas. Dari Kota Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Upaya peningkatan pengawasan dalam pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengingatkan agar jajarannya paham regulasi dan potensi kerawanan di TPS. Hal itu juga diperkuat dengan mengadakan simulasi pengawasan di TPS untuk Panwascam dan sekretariatnya. Meminimalisir adanya potensi kecurangan yang mungkin terjadi saat pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengingatkan agar jajarannya lebih paham tentang regulasi dan potensi-potensi kerawanan di tempat pemungutan suara. Jajaran Bawaslu juga diminta untuk bisa memetakan tugas dan wewenang masing-masing KPPS, mulai KPPS 1 sampai 7, termasuk mencermati tingkat kerawanan di masing-masing KPPS tersebut. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Pasaman, Rini Juita mengatakan bahwa regulasi dan potensi kerawanan di TPS itu harus dipahami oleh masing-masing pengawas sehingga potensi kecurangan dapat diatasi. Karena itulah, kata Rini, Bawaslu Kabupaten Pasaman menggelar simulasi pengawasan di TPS dengan tujuan setiap jajaran Bawaslu paham dengan alur dan tingkat kerawanan di setiap KPPS yang bertugas nantinya. Simulasi di TPS yang mana disimulasikan petugas KPPS 1 sampai 7 dan juga Linmas, begitu juga Panwas pengawas TPS dan termasuk juga saksi. Nah, itu dalam rangka penguatan kapasitas terhadap jajaran pengawas pemilu, apa yang akan terjadi di TPS dan dari sisi pemahaman regulasi yang harus mereka pahami terkait teknis penyelenggaraan pemilu di hari H tersebut. Bawaslu berharap hari H pemilihan nanti dapat berjalan sesuai aturan, lancar dan aman. Jajaran Bawaslu juga diminta agar lebih serius dalam pengawasan sehingga tidak terjadi kecurangan saat pemilihan. Kemudian jajaran Bawaslu juga diminta cermat dalam aturan penghitungan suara, memahami mekanisme dan regulasi penghitungan suara tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Mencegah pelanggaran pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggandeng tokoh masyarakat, adat, mahasiswa, dan organisasi lainnya untuk sama-sama mengawasi proses pemilu yang sedang berlangsung. Selain calon, potensi pelanggaran juga tidak jarang datang dari pemilih atau masyarakat. 10 hari jelang pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2024. Komisioner Bawaslu Sumatera Barat mengatakan, Bawaslu tidak bisa mengawasi seluruh calon legislatif atau calon kontestan dalam pemilu. Untuk itu diperlukan kerjasama dan pengawasan partisipatif dari lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi seluruh tahapan pemilu dan melaporkan jika menemukan pelanggaran ke Bawaslu. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon, termasuk potensi pelanggaran yang datang dari masyarakat pemilih. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan partisipatif dari masyarakat, apalagi mendekat pemungutan suara yang dinilai rawan pelanggaran.
Baik, jadi sebenarnya justru lebih sangat efektif di dekat-dekat hari pemungutan penghitungan suara itu perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap peran penting pengawasan partisipatif. Karena potensi-potensi pelanggaran yang akan banyak terjadi itu adalah di dekat-dekat hari pungut hitung. Masa kampanye, di ujung-ujung masa kampanye, masa tenang, bahkan di hari pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan partisipatif ini kan konsepnya adalah kearifan masyarakat, keaktifan masyarakat untuk menyampaikan informasi. Jadi arif itu dalam artian mereka sadar, mereka mengetahui bahwasanya peristiwa-peristiwa ini masuk kategori pelanggaran pemilu. Alni menambahkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk bisa melaporkan segala kejadian yang berkaitan dengan pemilu ke Bawaslu Sumatera Barat. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya akses jalan rusak, wisatawan enggan berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kita untuk Indonesia menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat negara Indonesia Dua. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nimpa kita sekali dah ambo. Tinjan stinting dulu ya nda. Wih, sewanan santing ko. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kini. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, kan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih masih bersama kami saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata dan Olahraga Tanah Datar berharap pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa memperbaiki akses jalan masuk ke Tanah Datar. Kondisi jalan yang rusak parah turut mempengaruhi wisatawan untuk berwisata ke kabupaten tersebut. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar tidak menampik buruknya akses jalan masuk ke kabupaten tersebut mempengaruhi kunjungan wisatawan. Padahal ikon Sumatera Barat yakni Istana Basa Pagaruyung telah menjadi pusat kunjungan wisatawan di samping destinasi wisata lainnya. Saat ini sebagian wisatawan enggan untuk berwisata ke Tanah Datar karena tidak merasa nyaman saat menuju ke kabupaten tersebut. Kondisi terkini, hampir seluruh akses jalan milik provinsi dalam keadaan rusak parah, baik yang datang atau yang masuk dari kota Payakumbuh, Bukit Tinggi, Sijunjung, dan bahkan dari Ombilin. Guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, Disparpora Tanah Datar berharap pemerintah provinsi selaku pihak yang berwenang bisa memprioritaskan perbaikan terhadap seluruh akses jalan yang rusak tersebut pada tahun 2024. Namun agak diprioritaskan lah. Sekalipun ada 9 balai kota kabupaten gua menjadi tanggung jawab provinsi, tapi khusus untuk Tanah Datar aku dapat diprioritaskan lah sebab 7 pintu masuk kan. Lalu kemudian iko andalan gua. Tidak hanya Tanah Datar, gua ikon Istana Basa Pagaruyung kan tidak hanya Tanah Datar, Sumatera Barat. Beruntung pada tahun 2023 lalu, kunjungan wisatawan ke Tanah Datar didongkrak oleh event lokal yang diselenggarakan oleh nagari-nagari. Sementara kunjungan terhadap destinasi unggulan belum mencapai target yang maksimal. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rupiah Natasha. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.